And secondly, I will share my screen or the PowerPoint. Where is it? Oh, I haven't opened it. Okay, wait a moment. Saya buka dulu PowerPoint-nya ya. Wait. Okay, second. Okay, so I'll share it now. And as usual, I will be asking you whether whether you can hear my voice clearly. Bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. You can directly tell me or you can answer it in chat. Bisa jadi dengar suaraku? Bisa, Kak. Is it clear? Iya, Kak. Iya, Kak. Okay. How about the PowerPoint? Kelihatan sih PowerPoint-nya? Kelihatan, Kak. Okay, all good ya. Saya matikan juga videoku supaya bagus ke jaringannya. Karena tadi pagi sempat Kak ngajar juga privat, agak kurang jelas sih suaraku. Pas saya matikan videonya lumayan bagus nih, karena ada terlalu berat ceritanya atau bandwidth-nya. Okay, let's get started then. Hopefully teman yang belum sempat hadir bisa hadir, terus walaupun tidak sempat bisa nonton recordingnya. So today we are going to learn about these two topics, which is about adjectives. Masih ingat adjective itu apa? Kata apa namanya dalam bahasa Indonesia? Kata apa? Oke, kata sifat ya, betul. Terus kalau adverb kata apa? Adverb. Kata. Ada yang tahu adverb itu apa? Adverb itu bisa juga balas di chat kalau mau ya. Adverb itu keterangan ya. Terus dia terbagi lagi sebenarnya adverb. Ada namanya adverb of time. Misalkan kayak ada yang bisa sebutkan contohnya adverb of time. Keterangan waktu dalam bahasa Inggris. Contohnya apa kira-kira? Misalkan saya kasih contoh yesterday. Apa lagi kira-kira keterangan waktu dalam bahasa Inggris? Atau misalkan tomorrow, this morning, dan lain-lain ya. Ini yang namanya adverb atau keterangan waktu, adverb of time. Nah, ada juga namanya dalam bahasa Inggris adverb of place ya, keterangan tempat. Misalkan here, on camp, in campus, dan lain-lain. Pokoknya keterangan tempat. Terus yang terakhir itu yang akan kita bahas itu namanya adverb of manner, keterangan cara. Quickly, dengan cepat, slowly, dan lain-lain yang pakai ly itu namanya adverb of manner, keterangan cara. Okay. Let's have a look at the first slide. Nah, sekarang kita bahas adjective dulu ya, atau kata sifat. Nah, adjective itu dalam bahasa Inggris fungsinya itu cuma satu, yaitu menjelaskan noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti yang kemarin dipelajari minggu lalu kan tentang pronounnya. Contohnya bagaimana kata sifat yang menjelaskan kata benda itu, misalkan it is a delicious meal, itu adalah makanan yang enak. Di sini adjective atau kata sifat menjelaskan meal atau kata benda. Oke, ada chatnya saya cek. Oke, keterangan ya to naik. Oke, thank you Mbak Ina. Terus contohnya adjective atau kata sifat menjelaskan pronoun itu seperti ini. It is delicious. Jadi it kan pronoun ya yang kemarin kita pelajari. Nah, delicious kan ini adjective atau kata sifat. Jadi di sini kata sifat menjelaskan subjeknya yaitu pronoun it. Jadi fungsinya adjective ada dua. Pertama menjelaskan noun atau kata benda. Kedua menjelaskan pronoun atau kata ganti. Oke, kalau ada pertanyaan bisa directly say or in chat ya.
Oke, terus bagaimana dengan adverb? Apa saja fungsinya dalam kalimat? Jadi ada 3 fungsinya adverb atau keterangan dalam kalimat. Kalau tadi adjektif cuma 2, sementara adverb itu ada 3 fungsinya. Pertama itu menjelaskan verb, menjelaskan kata kerja. Sebentar kita lihat contohnya. Kedua menjelaskan adjektif atau kata sifat. Dan the last one is menjelaskan adverb yang lain. Jadi adverb bisa menjelaskan adverb, keterangan bisa menjelaskan keterangan. Sebentar kita lihat contohnya. Nah, pertama bagaimana itu adverb atau keterangan menjelaskan verb. Contohnya misalkan, he writes letter quickly. Dia menulis surat dengan cepat. Nah, ini yang dikatakan adverb atau adverb of frequency, ya, keterangan cara. Bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya itu dengan cepat. Jadi begitu. Di sini adverb menjelaskan verb, menjelaskan cara. Jadi banyak contohnya ya, misalkan she walks slowly. Dia menyanyi dengan berjalan dengan lambat. Saya kasih contoh lain ya. She walks slowly. Dia berjalan dengan lambat. Jadi walks di sini, kata kerja walks di sini itu dijelaskan oleh adverb slowly. Bagaimana caranya berjalan? Yaitu dengan lambat. Jadi adverb menjelaskan verb. Oke. Terus yang kedua, adverb itu jadi banyak contohnya ya. Misalkan ada yang tahu bahasa Inggrisnya dia, misalkan dia perempuan menyanyi dengan indah. Apa bahasa Inggrisnya? Bisa langsung jawab atau bisa di chat. Dia perempuan menyanyi dengan indah. What will you say? How do you say it in English? She sings beautifully. Ya, she sings beautifully ya. Dia menyanyi dengan indah. Oke, well done. Thank you. Oke, dan lain sebagainya ya. She sings beautifully. Oke, thank you Mutmainah. Oke, terus sekarang yang kedua, adverb juga itu bisa menjelaskan adjektif atau kata sifat. Nah, contohnya kayak bagaimana? Misalkan, it is a quickly written letter. Nah, di sini sebenarnya ada kata benda, letter, yang dijelaskan oleh kata sifat ya. Tadi sudah kita bahas di adjektif. Jadi kata sifat itu bisa menjelaskan kata benda kan, selain bisa menjelaskan pronoun juga. Dan ingat dalam bahasa Inggris juga itu kata kerja ketiga atau verb 3 atau past participle itu bisa berfungsi sebagai adjektif. Jadi misalkan di sini it is a written letter, itu adalah surat yang tertulis. Oke, written letter, bukan yang diketik. Jadi di sini kata sifat menjelaskan kata benda. Nah, pembahasan kita bukan yang itu ya. Yang pembahasan kita itu sini. Quickly written letter. Jadi bagaimana suratnya ditulis? Jadi suratnya ditulis itu dengan cepat. Jadi quickly di sini dengan cepat itu menjelaskan written. Bagaimana caranya ditulis? Yaitu caranya ditulis itu dengan cepat. Jadi adverb di sini menjelaskan adjektif atau kata sifat. Oke, silahkan dipahami dengan baik-baik. Jadi kadang ini trik ya. Jadi quickly itu adverb, biasanya adverb itu akhiran ly. Written itu adjektif, kata sifat, cara menulisnya dengan cepat. Terus adjektif itu bisa menjelaskan noun, yaitu suratnya itu yang tertulis, bukan yang diketik atau lain sebagainya. Oke, hopefully you understand it. Misalkan saya kasih contoh lagi satu, atau ada yang bisa bikin contoh di mana adverb bisa menjelaskan adjektif. Jadi coba kita pikir kira-kira apa contohnya di sini. It is slowly. It is ada yang bisa coba dengan cepat. Misalkan it bola itu ditendang, bukan. Itu adalah bola yang ditendang dengan keras. Saya kasih contohnya biar cepat, takutnya kehabisan waktu. It is powerfully atau dengan keras ya. Kebetulan ada sih tadi malam. It is a powerfully apa tadi ditendang ya? Kicked ball. Jadi itu adalah bola yang ditendang dengan keras. Nah, di sini contohnya
Powerful itu menjelaskan atau adjektif bagaimana caranya ditendang, yaitu dengan keras. Terus bola yang apa atau bola yang bagaimana, bola yang ditendang. Jadi di sini ada 3 ya, di mana pertama adjektif menjelaskan noun atau kata benda, kenapa bolanya ditendang. Terus adverb menjelaskan adjektif, bagaimana caranya ditendang, yaitu ditendang dengan keras atau dengan power. Oke, sekarang kita pindah yang terakhir, semoga bisa paham. Kalau tidak, nanti masih ada di videonya, bisa di yang saya share di linknya itu di Google Classroom, ada juga penjelasannya di situ, contoh yang lain. Yang ketiga itu adverb, bisa juga menjelaskan adverb yang lain. Contohnya seperti apa? Misalkan, it is an extremely quickly written letter. Oke, masih berhubungan sama letter ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, adjektif menjelaskan noun. Bagaimana suratnya? Suratnya itu ditulis. Terus bagaimana cara tulisnya? Yaitu dengan cepat. Adverb menjelaskan noun, sama adverb menjelaskan adjektif. Nah, yang terakhir itu adverb atau keterangan itu bisa juga menjelaskan keterangan yang lain. Contohnya seperti apa? Ini. Misalkan, itu adalah surat yang ditulis dengan cepat kan? Yang ditulis dengan sangat cepat ya. Jadi extremely kan artinya sangat. Jadi kan tadi ini kita sudah bahas, suratnya itu tertulis, adjektif menjelaskan noun. Tertulisnya bagaimana? Tertulisnya dengan cepat. Bagaimana cepatnya? Ternyata cepatnya itu sangat cepat. Jadi extremely quickly. Jadi extremely ini dia menjelaskan quickly. Bagaimana cepatnya? Yaitu cepatnya itu sangat. Jadi memang mungkin agak bingung ya. Jadi sama ini sih very quickly, sama extremely kan sama dengan very ya. Bisa kita tulis ini. Very quickly written letter. Itu adalah surat yang ditulis dengan sangat cepat. Jadi adverb menjelaskan adverb. Keterangan menjelaskan keterangan. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan before we move on to the exercise. Jadi ada 3 fungsinya adverb secara umum. Pertama itu menjelaskan verb atau kata kerja. Kedua itu menjelaskan adjektif atau kata sifat, seperti contoh yang kedua. Yang terakhir itu menjelaskan adverb yang lain, keterangan menjelaskan keterangan. Sebentar ada kok contohnya yang lain di kalimat atau di soal, so don't worry about it. Oke, kalau gitu kita pindah ke contoh latihan ya. Oh sorry, contoh yang salah. Biasanya begini dia. Contoh soalnya yang salah. Kan ini kita cari yang salah ya, nomor 16 sampai 25. They were seated at a largely table. Largely itu noun, verb, adjective, atau adverb yang ada ly-nya. Dia termasuk kata apa itu largely? Adjektif. Adjective atau adverb? Kalau large kan adjective ya, besar ya. Tapi kalau ada ly-nya berarti dia adverb, betul. Thanks, Maina. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah adverb bisa menjelaskan noun? Apakah keterangan bisa menjelaskan kata benda? Yes or no? Tadi keterangan fungsinya 3 kan? Menjelaskan verb, menjelaskan adjektif, sama menjelaskan adverb. Berarti otomatis adverb tidak bisa menjelaskan noun ya. Oke, no ya. Thank you, Maina. Berarti apa yang bisa menjelaskan noun tadi? Kalau bukan adverb berarti ya betul large ya, atau adjektifnya. Jadi kalau mau benar ini harusnya they were seated at a large table. Mereka duduk di atau didudukkan di meja yang besar. Harusnya di kursi sih. Maksudnya meja besar terus ada di kursinya tiap meja. So don't worry. Terus yang contoh kesalahan yang lain itu seperti ini yang kedua. The child talked soft to her mother. Nah, ini kata soft, dia apa? Noun, verb, adjektif, atau adverb? Anak itu bicara lembut ke ibunya. Soft itu apa? Di sini ada di bawahnya. Soft itu adjektif ya, atau kata sifat. Pertanyaannya, apakah kata sifat bisa menjelaskan verb? Apakah adjektif bisa menjelaskan verb? Tadi saya bahas kalau adjektif itu fungsinya 2. Pertama, menjelaskan noun atau kata benda. Kedua, menjelaskan pronoun atau kata ganti. Berarti there is no way, tidak bisa ya, adjektif menjelaskan adverb. Masih ingat apa yang bisa, menjelaskan verb? Masih ingat apa yang bisa menjelaskan verb atau kata kerja? Yap, talk softly ya. Jadi yang bisa, ya adverb, betul. Jadi yang bisa menjelaskan adverb, verb adalah adverb. Jadi harusnya the child talk softly. Anak-anak itu berbicara dengan lambat. Bagaimana cara bicaranya? Yaitu dengan bukan lambat sih, dengan lembut. Dengan lembut. Jadi harusnya di sini pakai
softly. Jadi adverb menjelaskan verb. Nah, terakhir, yang selanjutnya, we read an extreme long story. Nah, extreme itu kan adjektif ya, atau kata sifat, artinya ekstrim, sangat. Nah, sementara long juga itu adjektif. Nah, kalau tadi menurut penjelasan saya, apakah adjektif bisa menjelaskan adjektif yang lain? Apakah kata sifat bisa menjelaskan kata sifat? Yes or no? No ya. Tadi adjektif itu, thank you Anissa and Nur Aziza, hanya bisa menjelaskan noun atau pronoun. Jadi apa yang bisa menjelaskan adjektif? Oke, harusnya it should be extremely ya. Thank you Mutmainda. Jadi harusnya we read an extremely atau adverb long story. Jadi kita membaca cerita yang sangat panjang. Jadi extremely itu menjelaskan long, sementara long itu menjelaskan story ya. Bagaimana ceritanya? Yaitu ceritanya yang panjang. Jadi now adjektif menjelaskan noun, oke lah, sudah benar ya. Tapi yang bermasalah itu ekstrim, adjektif tidak bisa menjelaskan adjektif. Oke, yang terakhir adalah she speaks unbelievable quickly. Nah ini kan unbelievable itu adjektif ya atau kata sifat. Sementara quickly itu adverb. Nah apakah adjektif bisa menjelaskan adverb? Can adjective describe adverb? Saya review lagi, adjektif tadi yang di slide saya itu kan hanya bisa menjelaskan noun atau pronoun ya. No, thank you Ina and Anissa. Jadi tidak bisa menjelaskan adverb. Jadi apa dong yang bisa menjelaskan adjektif? Yang bisa menjelaskan adverb. Ya, adverb yang lain. Jadi yang bisa menjelaskan keterangan adalah keterangan yang lain. Jadi harusnya unbelievable berubah jadi apa? Kalau kita rubah jadi adverb. She speaks. Kalau unbelievable, bagaimana adverbnya? Biasanya kan akhiran ly ya. Jadi dia harusnya unbelievably. She speaks unbelievably quickly. Dia berbicara dengan sangat-sangat cepat. Oke, jadi di sini adverb unbelievably menjelaskan adverb. Bagaimana caranya berbicara? Dengan cepat. Bagaimana cepatnya? Dengan sangat-sangat cepat. Jadi di sini ada dua ya. Pertama adverb menjelaskan verb. Dia berbicara. She speaks quickly. Dia berbicara dengan cepat. Terus ada lagi adverbnya. Bagaimana cepatnya? Yaitu dengan sangat cepat. Unbelievably. Jadi unbelievably itu sama artinya dengan extremely ya. Atau very. Artinya sangat. Oke, hopefully you understand it. Mungkin pasti ada yang bingung ya. Jadi silakan di-review atau nonton ulang video yang lain tentang penjelasan ini. Terus kalau mau bertanya bisa ditanyakan di WA atau di sini atau wherever or in Google Classroom. Oke, sekarang kita masuk ke latihannya ya. Oke, intinya itu adjektif itu fungsinya dua, yaitu menjelaskan noun atau pronoun, kata benda atau kata ganti. Sementara adverb itu fungsinya bisa tiga. Pertama menjelaskan verb atau kata kerja. Kedua menjelaskan adjektif atau kata sifat. Ketiga menjelaskan adverb atau keterangan ya. So there are three. Sekarang kita masuk ke latihan. Misalkan yang pertama, her hair is unusually color of red. Oke, sorry, kayaknya di sini is ya, is bukan us ya, saya typo. Harusnya is di sini. Is an unusually color of red. Jadi apa kira-kira? Apa di sini adjektif atau adverbnya di kalimat yang kalian notice? Ini harusnya i ya. Apakah ada adjektif atau adverb atau noun yang bisa kalian notice? Kalau unusually dia apa ini? Oke, unusually itu noun, verb, adjektif atau adverb? Oke, adverb. Kalau color, warna itu apa? Noun, verb, adjektif, adverb, noun. Oke. Sekarang kita dapat ya dia adverb, terus ini noun. Nah, tadi menurut dari penjelasan saya, apakah adverb atau keterangan itu bisa menjelaskan noun atau kata benda? No ya. Jadi apa yang bisa menjelaskan noun atau kata benda? Adjektif. Oke. Adjektifnya unusually apa? Kalau unusual ya, jadi hilangkan saja L-nya. Oke, thank you Anissa and Mutmainna. Jadi harusnya itu her hair is unusual. Oh, sorry, bukan is di sini, has, memiliki. Memiliki warna yang tidak biasa, yaitu warna merah. Jadi ya di sini
adjective menjelaskan noun ya. Sorry, saya ketik biar lebih rapi. Seperti unusual ya. Jadi adjective yang menjelaskan noun atau kata benda itu saya perlu dibawain mengganggu sekali. Adjective yang menjelaskan noun atau kata benda. Sekarang kita pindah yang kedua. The weather is berarti correct atau incorrect? Iya berarti incorrect ya, harusnya unusual. Incorrect. Thank you Anissa. Number 2, the weather is really comfortable. Berarti di sini yang mana di sini noun verb adjektifnya? Can you spot yang mana noun verb atau adjektifnya? Kalau really, dia apa ini really? Noun verb atau adjektif? Artinya sangat. Betul, adverb ya, really itu adverb. Oke, adverb. Tunggu saya ketik biar lebih bentar ya. Oke, sisa 10 menit. After this we have to move ya. Really itu adverb. Oke, kalau comfortable, nyaman. Comfortable itu apa dalam kata apa? Noun, verb, adjective. Oke, adjective ya atau kata sifat. Oke. Adverb itu adjective. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah adverb bisa menjelaskan adjective? Tadi masih ingat enggak? Apakah kata sifat itu bisa menjelaskan keterangan bisa menjelaskan kata sifat? Yes ya. Jadi berarti sudah korek ya. Jadi cuacanya sangat nyaman. Jadi sangat itu adverb menjelaskan nyaman, comfortable atau adjective. Okay, you can do the rest because we've got 9 minutes left. So I'm gonna move to the second skill for today ya. Jadi kalau ada yang nggak yakin dengan jawaban nomor 345 bisa chat atau bisa japri atau bisa kita bahas di grup WA. Okay, I'm gonna move to the next skill which is about still about adjective of verb, but it's about the position or the ada namanya linking verb ya atau kata kerja penghubung. Mungkin ada yang baru dengar ya, jadi ada namanya linking verb. Yang mana itu dibilang linking verb, I'll show you immediately. Nah ini yang namanya linking verb. Oke, kita masuk ke regular verb dulu. Jadi kata kerja itu ada dua. Ada namanya linking verb, ada namanya regular verb atau kata kerja regular. Nah yang barusan kita pelajari itu misalkan di sini she spoke nicely. Nah spoke ini atau kata berbicara ini dia namanya regular verb, kata kerja biasa. Regular verb. Jadi kalau dia kata kerjanya regular, dia ketemunya sama adverb kan yang tadi kita bahas. Bagaimana caranya bicara, yaitu dengan baik, dengan nice. Nah ini kalau dia regular verb, kata kerjanya regular, dia ketemu sama adverb atau keterangan. Nah dalam bahasa Inggris ada juga yang namanya linking verb. Nah bagaimana contohnya seperti linking verb itu salah satunya. Jadi linking verb, salah satu contoh linking verb itu looks, kelihatan atau nampak. Sebentar saya kasih lihatkan apa-apa teman-temannya looks. Nah, kalau dia verbnya itu linking verb, maka kata setelahnya itu dia bukan keterangan. Kayak tadi kan nicely ya, dia ketemunya sama adjektif atau kata sifat. Jadi dia kelihatan atau nampak baik. She looks nice. Jadi ingat bukan she looks nicely ya. Jadi nice-nya ini dia tidak menjelaskan look, bukan dia tidak menjelaskan look karena dia linking verb, tapi nice-nya itu kembali ke subjeknya. Apanya yang nice atau siapa yang nice, yaitu dia atau she. Jadi begitu penggunaannya. Jadi bedakan kapan dia linking verb, kapan dia bukan. Tidak terlalu banyak kok linking verb dalam bahasa Inggris. I'll show you after this. Yang masuk linking verb itu, oke, contoh kasus yang lain dulu sebelum masuk ke listnya. Nah, biasanya di antara linking verb itu biasa diantarai oleh adverb ya, yang tadi kita bahas. Kadang juga ada adverbnya dulu, jadi tidak semata-mata setelah linking verb langsung adjektif. Tapi kadang setelah linking verb itu ada lagi adverb dulu yang tadi kita bahas. Misalkan, oke, ini temannya looks, yaitu seems. Mirip-mirip sih maknanya nampak atau kelihatan. Jadi, he seems unusually nice. Jadi kata nice ini, atau baik, atau kata sifat itu dia menjelaskan he. Siapa yang nice? Yaitu dia. Jadi dia tidak menjelaskan seems ya. Dia tidak menjelaskan seems karena seems itu linking verb. Jadi makanya dia bukan nicely. Nah, terus unusually kan tadi kita sudah bahas unusual atau adverb itu bisa menjelaskan adjektif kan. Bagaimana baiknya? Yaitu baiknya itu sangat, tidak seperti biasanya, unusually.
berarti tidak seperti orang pada umumnya, artinya sangat nice lah. Oke, jadi adverb menjelaskan adjective. Boleh kan tadi dari penjelasannya? Oke, sekarang semoga paham ya. Jadi I'll be quickly karena sisa 5 menit. Nah, biasanya di TOEFL itu seperti ini. Biasanya kan ada soal begini. The test looks easily. Nah, tadi ini kan looks ini kan masuk linking verb. Nah, setelah linking verb itu dia ketemunya adjective atau adverb? Setelah kata looks. Ya, harusnya ketemu adjective ya. Thank you, Anissa. Jadi harusnya the test looks easily kan adverb. Berarti kalau kita mau ubah jadi adjective berarti jadi easy. Tesnya kelihatan mudah bagi saya. It should be easy ya. The test looks easy. Jadi ingat, berarti easy ini menjelaskan looks atau menjelaskan the test? Apanya yang easy? Nampaknya atau tesnya? Ya, the test. Jadi ingat kalau dia linking verb, berarti yang dijelaskan itu subjeknya ya. Jadi bukan kata kerjanya atau verbnya. Oke, that's good. You understand? Hopefully yang lain juga paham ya. Nah, terakhir contohnya, she feels unbelievable happy. Nah, ini kan feels juga salah satu linking verb. Dia merasa sangat bahagia tentang berita tersebut. Masalahnya, di sini kata happy itu ingat dia adjektif yang menjelaskan Sally ya. Jadi bukan menjelaskan feels, karena feel itu linking verb. Jadi bukan feels yang dia jelaskan. Nah, yang bermasalah di sini unbelievable. Unbelievable ini noun, verb, adjective atau adverb? Unbelievable. Sangat juga artinya. Oke, adjective ya. Nah, happy tadi kan juga adjective. Apakah adjective bisa menjelaskan adjective? Apakah jeruk bisa makan jeruk? No ya, yang bisa menjelaskan adjective adalah adverb ya. Berarti adverbnya unbelievable adalah, kalau kita rubah jadi adverb menjadi unbelievably. Jadi dia merasa sangat-sangat bahagia. Jadi unbelievably di sini itu menjelaskan happy. Bagaimana happy-nya, bagaimana bahagianya, yaitu sangat-sangat bahagia. Di sini adverb. Oke. We've got 3 minutes. Hopefully we can discuss one question supaya ada gambaran. Let's have a look to the exercise. Oke, ini intinya ya. You can have a look intinya. Jadi kalau dia regular verb, berarti dia ketemunya sama adverb. Tapi kalau dia linking verb, dia ketemunya sama adjective. Dan hati-hati kalau dia linking verb, kadang ada adverb dulu yang mengantarai ya. Jadi nggak langsung ketemu sama adjective. So you can have a look. Dan ini listnya ya, ada 9 yang termasuk linking verb dalam bahasa Inggris. Appear artinya nampak, be to be, become menjadi, feel merasa, look melihat atau nampak, proof terbukti, seem nampak atau kelihatannya, smell baunya, taste rasanya ya. Jadi kalau ada ini, ingat kalau ada ini 9, dia ketemu sama adjective atau adverb. Apa? Kalau ada linking verb, dia ketemu sama adjective ya, jadi bukan adverb. Oke, correct. Thank you, Anissa. Oke, sekarang kita masuk ke latihan, tapi kayaknya sisa 2 menit, so I'm afraid we can't do that. Tapi let's have a look very quickly. Number 1, correct atau incorrect? Katie looks gorgeously. Look itu linking verb atau bukan? Incorrect. Oke, that's good. Kalau look ini linking verb atau bukan? Ya, bukan. Iya ya. Berarti dia ketemunya sama adjective atau adverb. Kalau dia linking verb, harusnya ketemu sama kata sifat atau keterangan? Adjective. Oke. Gorgeously ini kata sifat atau keterangan? Adjective atau adverb? Ada ly-nya, adverb ya. Jadi harusnya bagaimana kalau mau benar? Oke, tadi sudah benar, incorrect. Berarti harusnya bagaimana? It should be gorgeous ya. Tahu artinya gorgeous? Kayak keren sekali. Gorgeous. Jadi Katie nampak keren menggunakan pakaian itu atau dress itu ya. Jadi bukan gorgeous. Nah, terakhir pertanyaan saya. Ini gorgeous, dia menjelaskan looks atau menjelaskan Katie? Siapa yang gorgeous? Nampaknya atau Katie-nya? Oke, great. Katie ya. Hopefully yang lain juga paham ya. Jadi thank you Anissa and Indah for being very active in the chat. Jadi kan temannya juga bisa dilihat chatnya ya. But because of the time limit, we've got 1 minute left. So you can do the rest 2 until 5.
if you are not sure with your answer, you can just ask me in Japri or in group chat so that we can discuss it. Yeah. So yep, I think that's it then for today. Thank you so much guys. Aduh, ada yang baru mau terima. For joining today's class. Hopefully you have a nice weekend. I will post the quiz after this and the recording buat teman yang tidak sempat hadir. And enjoy your weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Kak. Oke, sama-sama. No worries. Terima kasih. You're welcome.